adik, saudara siswa, pemuda, dan presiden. Nah, kali ini kita akan mengikuti kuliah wajib ya, sebenarnya mata kuliah bedah. Saya pakai buka masker ya, kalian pakai masker. Itu tentang luka bakar. Dan dia masuk di mata kuliah kabut bedah, dia tidak seperti itu sebenarnya. Ya paling tidak kalian pertama mampu melakukan perawatan di pre-hospital terutama ya pada pasien luka bakar. Kemudian bagaimana mentransfer pasien luka bakar khususnya kalau kalian tugas sebagai dokter transfer atau menyiapkan untuk mentransfer pasien. Nah, secara khusus ya tentu kalian bisa melakukan diagnosis ya. Diagnosis penanganan pre-hospital ya, yang bertujuan sebenarnya untuk mencegah morbiditas maupun mortalitas dari pasien luka bakar. Kemudian yang berikutnya adalah mampu menentukan luas luka bakar ya, dan juga kedalamannya tentu ya, dan bisa melakukan resusitasi dengan baik ya. Kemudian bisa menentukan kriteria mana nih pasien ini mau dirujuk apa enggak ya, itu tujuannya. Kemudian stabilisasi sebelum dirujuk ya, stabilisasi dulu pasiennya sebelum dirujuk ya. Kemudian juga harus mampu mengenali atau mendiagnosis adanya trauma penyerta selain luka bakarnya. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, capaian pembelajaran yaitu mampu melakukan tindakan life saving ya, yaitu menghentikan proses luka bakar ya. Kalau bisa tentu melakukan intubasi kalau memang diperlukan ya, dan juga resusitasi. Kemudian yang nomor 2 adalah menentukan luas. Luas ini yang sering juga banyak dari kita yang tidak mampu dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah menganalisa dan menentukan kedalaman dari luka bakar. Nah, di sini saya memberikan deskripsi mata kuliahnya ini berdasarkan ATLS ya, karena kadang di ini. Tetapi sebenarnya untuk luka bakar itu sudah ada beberapa pelatihan luka bakar yang memang khusus, yaitu MSB ya, kemudian ada burn life support itu ya, itu ABLS, American burn itu ada ya. Tapi karena kalian tidak semuanya atau belum mendapatkan itu ya, jadi yang saya akan modifikasi di sini adalah menurut ATLS bagaimana kalian di IGD melakukan ya. Ada yang pernah ikut IMSB atau belum kan ya? Nah, gitu. Nah, kemudian bagaimana mengenal masalah yang life threatening ya, yang mengancam nyawa itu apa, kemudian tindakan life savingnya. Nah, kemudian ini sama menghitung luas luka bakar ya, klasifikasi luka bakar ya, derajat kedalaman, kemudian yang mana major burn itu adalah luka bakar yang harus dirujuk ya. Kemudian bagaimana melakukan resusitasi cairan ya, dan apa kriteria merujuk. Nah, seperti kalian ketahui ya, luka bakar itu secara definisi adalah tentu trauma akibat termal ya, trauma termal ya. Trauma termal ini bisa berarti suhu yang sangat tinggi, juga bisa berarti suhu yang sangat rendah ya. Nah, kalau yang sangat tinggi tentu api bisa ya, kontak termal ya, misalnya setrika panas, knalpot sedang panas ya, kontaknya misalnya, termasuk juga air minyak goreng yang panas itu disebut kontak termal ya. Tapi istilahnya kalau kalian baca di buku, kalau luka bakar karena air disebut scalding biasanya. Kemudian ada listrik ya, luka bakar listrik. Nah, ada yang spesifik yaitu chemical karena bahan kimia. Dan yang terakhir adalah frostbite. Frostbite terutama pada mereka pendaki ya.
Kemudian diagnosis bukan hanya dari etiologi, ya, tetapi kalian juga harus menjelaskan bagaimana mekanisme dari injurinya. Ya. Apa ada ledakan, misalnya kayak ledakan bom, ya, itu blast injury. Itu bukan hanya luka bakar, tapi juga ada pecahan-pecahan peluru, ya. Bisa terjadi lepasnya organ di dalam karena perbedaan tekanan yang tiba-tiba, ya, disebut blast injury, ya. Jantung yang ini bisa gitu, ya. Kemudian apakah ini suatu suicide, ya, pasiennya menyiram diri dengan minyak lalu membakar, dan suicide. Kalau zaman dulu katanya saya tidak tahu, di Bali juga pernah ada itu namanya mesatio itu, ya, orang ini putri-putri istri raja itu. Zaman dulu kalau rajanya meninggal itu ikut membakar diri misalnya gitu. Tapi yang itu saya tidak tahu, itu bukan suicide, tapi masuk juga. Kemudian harus diketahui associated injury-nya. Misalnya orang naik mobilnya jatuh, ya, ke jurang, meledak, terbakar, kan? Nah, jadi bukan hanya luka bakar tapi juga trauma lainnya. Jadi harus dijelaskan di dalam diagnosis, ya, gitu. Kemudian pada waktu datang ada enggak problem penyertanya, ya, misalnya pasiennya dalam keadaan shock, jadi harus ditulis di diagnosisnya. Pasien luka bakar sekian persen, kedalamannya sekian, ya, akibat apa, ya, ledakan, ya, disertai dengan shock pada waktu datang, harus ditulis dia, karena berbeda nanti mortality maupun morbidity-nya. Terus kemudian ada inhalation injury, ya, yang spesifik, dia kebakar di ruangan, ya, menghirup gas-gas itu, ya, itu ditambahkan inhalation injury, ya. Kemudian delay resuscitation, misalnya dia terbakar di tengah hutan, ada kebakaran hutan, terjebak, dia tidak bisa keluar, ya, mungkin setelah 8 jam atau 10 jam baru dia bisa keluar, gitu, ya. Jadi dia mengalami delay resuscitasi. Atau mungkin karena ya kayak tadi dibiarkan misalnya di rumah atau terlambat mencari pertolongan. Kemudian yang lain bisa disertai dengan misalnya ATN sudah, atau penyakit penyerta lain termasuk diabetes, ya, kemudian gangguan mental, ya, retardasi mental. Nah, itu harus kita sertakan, termasuk juga kecurigaan terjadinya kekerasan pada anak-anak, ya, terutama, ya, itu harus juga ditulis karena dampaknya beda dan penanganannya juga ada tambahan. Nah, manajemen dari luka bakar ini tentu pada fase yang awal akut, ya, itu adalah berkaitan dengan resusitasi. Nah, kemudian ada lagi early phase. Jadi early phase itu biasanya pasien masih membutuhkan perawatan yang intensif. Kemudian intermediate itu bisa keluar dari ruang intensif, kita masukkan ke ruang biasa, ya. Nanti lihat kalau stase Dibben ada ruang isolasi yang intensif, ada yang ruang biasa. Kemudian yang terakhir adalah yang late phase, yang biasanya dengan kontraktur yang udah pulang poliklinik, gitu, ya. Nah, tentu berbeda. Nah, sekarang kita lebih tekankan di sini dulu, yaitu mengenai resusitasi, ya. Pertama airway resuscitation, ya, sama ABCD, ya, saya pakai paduannya ke sana. Yaitu pertanyaan ketika memeriksa airway, ada tidak cedera inhalasi, toh? Nah, kalian bisa melihat tanda-tandanya. Apa yang pertama? Nasal sing itu apa? Bulu hidung. Kemudian edema, mukosa. Apanya kira-kira? Mukosa apa? Ya, mukosa, ya, bisa hidung, bisa mulut utamanya. Jadi biasanya nanti dia akan mencucu seperti mulut ikan, ya. Terus lebih jauh lagi dalam adalah mukosa garing yang bisa menyebabkan obstruksi jalan napas, ya. Terus kemudian
burn particles, misalnya di ruangan itu kebakar, ya, kertas terhirup, ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai kadang jelaga, ya, kalau bahasa Indonesia, ya, namanya jelaga. Beda dengan bulu hidung terbakar, ya. Jelaga itu adalah bahan-bahan yang dari api yang kebakar itu yang terhirup. Kemudian ada luka bakar di daerah muka dan leher, ya, wajah dan leher. Ini kita mencurigai, ya, curigai, artinya bahwa ini adalah tanda adanya cedera inhalasi, ya. Tetapi pada kecurigaan cedera inhalasi, ya, sikap kita itu bisa dua, yaitu pertama berikan dia oksigen, ya, karena bisa saja kadang ada pasien yang datang dengan keracunan karbon monoksida, ya. Ini pasiennya nggak sadar apa dan sebagainya, kalian kasih oksigen murni 100%, ya. Terus kemudian yang kedua, early intubation, ya. Kalau misalnya dia belum edema dan kalian yakin itu adalah luka bakar di daerah muka dan cedera inhalasi, bisa melakukan intubasi dini, ya. Terutama kalau mau merefer, ya. Ya, karena takutnya di perjalanan dia obstruksi, kan, gitu. Nah, yang kedua ini kalau sudah benar-benar ada obstruksi, ya, jadi benar-benar ada obstruksi akibat tadi dibilang ada udim laring, ya. Tanda lainnya adalah ada stridor, ya, seperti ngorok suara ini, ya, hoarseness, dyspnea, sesak, ya. Itu udah megap-megap gini, ya udah, kalian tidak bisa lagi biasanya melakukan intubasi karena sudah apa, laringnya udim, mau masukkan tube-nya nggak bisa. Kalau kalian paksa-paksa dia malah berdarah, gitu, ya. Makanya kalau intubasi hanya kalau early, ya, bisa dilakukan sebelum udim itu berkembang. Nah, udim ini biasanya nanti akan bertambah hebat setelah kalian mau melakukan resusitasi cairan, gitu, ya. Itu bisa muncul berikutnya. Pada waktu datang mungkin belum, gitu. Nah, kalau memang dia waktu datang sudah ditemukan tanda obstruksi, ya sudah harus dilakukan tracheostomi. Ya. Oke. Kalau tidak ada tube tracheostomi, bisa kalian pakai tube yang intubasi itu. Lihat dulu, masukkan tube yang kita pakai intubasi itu sebagai bisa. Ya. Nah, nanti itu tentu di ATLS ada pelajaran tracheostomi, ya. Sebenarnya wajib untuk dokter umum. Nah, kemudian yang kedua ada cedera inhalasi jalan napas yang bawah, ya. Jadi udara yang panas yang terhirup, gas yang terhirup. Nah, itu menyebabkan kerusakan pada paru-paru. Ya, nah, ini baru muncul itu setelah 24 jam, ya. Jadi biasanya pada waktu di IGD kita lakukan pemeriksaan fototorak pada pasien, ya. Tetapi pada fototorak yang pertama itu tidak mencerminkan keadaan akibat cedera inhalasinya. Kalau kalian temukan memang ada sesuatu di paru pada waktu foto pertama kali pasien datang, itu adalah akibat kelainan paru yang memang sudah ada sebelum kejadian luka bakarnya, gitu. Nah, itu pakai pembanding inisial, ya. Nanti hari ketiga kita foto lagi, baru kita bandingkan. Nah, kelihatanlah di sana mulai tanda-tanda adanya tanda pneumonia atau cedera inhalasinya. Sehingga pada pasien itu dalam 3 hari itu terus kita berikan nebulizer, ya, berikan mucolytic, ya, oksigen, ya, bronchodilator. Nah, jadi tindakannya adalah bronchodilator. Nah, tentu yang kita observasi adalah bagaimana saturasi oksigennya, ada mukus plak nggak, karena banyaknya mukus juga, kan. Nah, seperti ini, kan, kalian lihat, ya. Wah, di muka ada, ya, bakar, ya, kemudian mukosanya bengkak di bibir, toh, ya, kan. Ya, mungkin kalau dilihat bulu hidungnya mungkin saja ada terbakar, ya. Kalau yang seperti ini boleh, kalian mau early intubation juga boleh. Tapi kalian kalau kira-kira mampu mengamati bagus, boleh sambil jalan, tapi tetap dipersiapkan peralatan untuk intubasi atau tracheostomi, terutama tracheostomi. Jadi pada luka bakar begini, kalau kalian masukkan ke ruangan, jangan lupa ditulis di tindakannya
lakukan tracheostomi jika ada tanda suksi. Jadi di ruangan udah tahu dia harus disiapin ya. Nah cuman kalau mentransfer pasien itu agak sulit karena tidak mungkin kalian di mobil nanti ambulan melakukan itu, tidak mungkin. Makanya lakukan early intubasi, yaitu pada waktu kalian mau refer ya. Nah kemudian yang kedua B resuscitation, artinya B itu breathing kan. Breathing ada mechanical ya, ada dinding dada ya. Kemudian ada paru-paru ya. Paru-paru ada pleuranya ya kan. Jadi yang mechanical terutama dinding dada ya. Nah tentu di luka bakar kalian harus melihat di dadanya ini ada luka bakar yang tebal tidak ya, namanya eschar. Nah itu bisa dia menghambat ekspansi dari dinding dada, maka kalian harus lakukan namanya eskarotomi ya. Jadi sayat saja karena tidak nyeri. Kalau dia eskarotomi itu dia grade 2 dalam, ada eschar warnanya putih gitu ya. Nah, sampai kelihatan subkutis maka dia akan mengembang bisa dinding dadanya. Tetapi pada anak-anak itu juga bisa kalau luka bakar yang tidak dalam ya, baik itu karena air panas, umumnya anak-anak air panas, lalu kena dada dan perut, itu juga bisa menyebabkan hambatan di dalam breathing karena anaknya begitu napas dia sakit, nyeri ya. Karena nyeri dia berusaha untuk menahan napas, terutama kalau abdomen karena tipenya anak-anak adalah tipe napasnya abdominotorakal kan gitu tuh. Ya, itu harus diberikan analgetik yang ada kuat supaya dia breathingnya bagus, ya paham ya kira-kira ya. Dia tidak harus. Nah tentu kalian harus cari ada trauma torak lainnya enggak, terutama mekanismenya kan kayak tadi kalau dia memang kecelakaan lalu lintas, tabrakan, luka jatuh ke jurang ya kalian cari lagi yang lain, jangan cuma lihat luka bakar ya. Baik. Nah, seperti ini misalnya yang awalnya itu dia bukan kan dia udah di ruangan dia ya, udah mulai menyembuh, tapi pada waktu datang di IGD, nah itu biasanya dia sulit dia napasnya ya, daerah-daerah perut ya. Nah kemudian C ya, itu sirkulasi. Pertanyaannya kalau memeriksa sirkulasi yang pertama apa? Adanya shock ya. Jadi ketika ngelihat pasien mau saya periksa sirkulasi, pikiran kita pasiennya shock nggak kan gitu tuh? Shock hipovolemi enggak. Nah tentu kita harus melihat apa sih tanda shock yang paling sederhana. Lagi capillary repair lagi. Nah secara sederhana yang paling gampang adalah satu organ apa dari tubuh kita yang paling peka terhadap keadaan hipoksia. Sebenarnya usus tetapi tidak terlihat ya. Di daerah mesenterik itu sebenarnya yang pertama tapi tidak kelihatan. Kemudian yang kedua otak. Kalian sekian menit nggak dapat aliran darah, ngerti nggak? Otak ya, yaitu cerebral perfusion. Jadi begitu kekurangan apa tanda awalnya biasanya pasien orang luka. Nah kalau penurunan kesadaran biasanya dia sudah dalam. Sebelum penurunan kesadaran yang dalam apa? Delirium. Sebelum delirium. Gelisah. Kalian mau pasang infus enggak mau ini apa semua dilepas. Sebelum gelisah. Kalau kalian olahraga, lari gitu apa? Sesak nafas, lari kan gitu kayak terus apa yang terjadi kalau kalian kekurangan cairan? Masa pusing belum? Ya, apa ya? Awalnya apa? Haus. Ya. Ini paling gampang. Jadi nanti pasien luka bakar datang ke IGD bilang haus minta minum. Ya. Artinya bahwa itu adalah tanda awal dari dehidrasi.
ya gitu, jangan disalah tanggapi ya. Jadi itu maka perfusi ke otak dok ya. Setelah itu mulai kalian tidak peduli lagi, dikira ini haus sebentar tidak boleh minum pak, ini harus puasa kan gitu toh gitu. Nah, setelah itu pasiennya mulailah gelisah dia ya, semua mau dilepas ya. Gimana pasiennya, ada tanya, dilepas dok, impulsnya mau dilepas, diikat saja. Padahal dia sebenarnya itu adalah akibat dari perfusi ke otak. Nah ini yang kalian harus tahu, yang sederhana begini ya, menginterpretasi. Kalau beda alam dia akan delirium ya. Kalau tidak sadar ya dia dek, gimana pasiennya sudah tenang dok, padahal tenangnya adalah paham ya, itu namanya cerebral perfusion. Yang kedua tentu renal perfusion, yaitu urin, produksi urin ya, itu harus pakai kateter ya. Nah yang terakhir baru blood pressure ya, karena blood pressure itu juga tidak terlalu adekuat, kadang udim tangannya ya, kalian periksa di mana ndak raba nadinya karena saking udimnya ya. Yang terakhir heart rate bisa karena ketakutannya, nyeri hebat juga meningkat kan. Bagaimana tahu bahwa ini adalah suatu hipovolemia? Paling tidak harus lebih dari 120 kali per menit, maka kita memikirkan dia keadaan hipovolemia ya. Nah kalau begitu tangani dulu shocknya ya. Kalau lagi tensinya di bawah 90, guyur dulu dengan RL 2000 sampai 2500 sampai tensi membaik ya, sampai shock teratasi. Nah setelah itu baru kalian memberikan cairan, menghitung dengan formula Paklan ya, 2 sampai 4. Kalau di MSB pakai 3 konstantannya ya, 3 cc boleh per kilogram berat badan per persentase luka bakar. Diberikan 8 jam pertama, 16 jam kedua ya, setengah-setengah ya, bisa ya kira-kira. Tetapi tidak harus semua ini masuk, nanti disesuaikan dengan produksi urin targetnya ya. Kalau awal-awal 0,3 1 per 2 jam pertama masih bagus ya. Kemudian paling tidak harus 0,5, jangan lebih dari 1. Nah ini monitoringnya ya. Nah jangan lebih dari 1, karena dia over resuscitation itu dia akan menyebabkan terjadinya edema yang hebat. Tadinya RW-nya tidak obstruksi jadi obstruksi, memudahkan udem baru ya. Jadi dampak dari edema itu sangat buruk pada pasien luka bakar. Kemudian CPP ya, kalau bisa ya, kalian mungkin tidak bisa memasang ya, tapi CPP kalau dipasang awal-awal itu target sekitar 5 sampai 8. Dan tentu kalian bisa meriksa DL, bisa dilihat hematokrit, HB ya. Kemudian analisa gas darah ya. Kemudian juga bisa urinnya yang banyak ya, bisa osmolaritas urin, kalian periksa kadar natrium kalium urin, pun kreatinin urin. Kemudian yang lainnya adalah pulse oximetry, temperatur. Nah, disability ini ketiga, yang keempat yaitu kesadaran. Nah, kalau sudah diresusitasi pasiennya masih tetap juga tidak sadar, barulah kita berpikir dia suatu cedera kepala ya. Kalau belum kalian koreksi sirkulasinya, jangan bilang pasiennya cedera kepala gitu. Nanti ya membedakannya kenapa diurut seperti itu. Sudah lakukan sirkulasi, diperbaiki, tetap pasiennya tidak sadar, berarti ada cedera. Nah, juga dilihat ada enggak spinal cord injury, ada lateralisasi ya, ada kelemahan sebagian tubuh. Juga diperiksa trauma penyerta. Nah, yang terakhir adalah exposure. Di sini kalian menghitung luas kedalaman luka bakar ya. Dilihat juga adanya scar di mana ya, yang dalam. Nah, ini saya berikan gambaran bagaimana melakukan eskarotomi setidaknya pada ekstremitas ya, pada tangan ya, itu. Nanti ada khusus lagi kuliah ini ya. Lalu ini sampai dilakukan fasiotomi ya, itu. Nah, pada early phase ini ya, jangan lupa kalian ya, setelah hari pertama masuk hari kedua itu akan terjadi edema itu tadi ya, dan pasiennya biasanya akan mengalami
karena albuminnya itu keluar semua ke interstitial ya, jadi ada hipoalbuminnya. Nah ini kita harus tarik cairannya. Hari kedua itu kita menarik cairan ke intravaskuler ya. Biasanya saya pakai fluid ya, yaitu albumin, hiperonkotik, dan NaCl 3% untuk menarik cairan. Dan jangan lupa memasang NGT ya. 8 jam sejak luka bakar itu sudah dipasang NGT, karena berkaitan tadi yang saya bilang shock dampaknya pertama pada usus, terjadi hipoperfusi splagnicus. Nah, cara mengurangi dampak buruk dari perfusi splagnicus adalah dengan nutrisi enteral dini ya. Biasanya kita kasih nanti dextrose 40% boleh, kalau tidak ada dextrose 5% ya, melalui NGT ya. Apa dampak buruk dari hipoperfusi ke splagnicus yang paling jelek? Ada adanya iskemi dari mukosa usus, terutama fili ya, kelumpuhan dari fili-fili usus ya. Lalu iskemi, nekrosis, maka bakteri pindah dari usus ke jaringan limfe sekitar usus, lalu ke sistemik. Nah itu kita sebut sebagai translokasi bakteri ya. Nah itu nanti penyebab sepsis. Biasanya minggu kedua kalau diperiksa di darah kalian temukan ada kuman-kuman yang di usus, itu artinya bahwa sudah terjadi translokasi bakteri. Nah itu dicegah dengan nutrisi enteral dini ya, berikan lewat NGT. Kemudian kultur darah, kultur jaringannya ya. Nah kemudian dilakukan operasi dini ya, hari ketiga sampai kelima itu sudah kita harus operasi ya, deeksesi tangan sial dan iskemikal. Masih berapa menit waktunya? Nah, ini sisi tangan sial kita buang ya, jaringannya ya, yang putih itu namanya SK. Nah kemudian fase berikutnya adalah intermediate, di mana kita melakukan rehabilitasi, terutama adanya parut hipertropik ya, keloid gitu biasanya ya. Nah biasanya ini kita tangan itu digraf. Nah ini kurang bagus itu karena tangannya yang digraf itu pakai mesh graf, jadi kelihatan seperti jaring-jaring ya. Sebaiknya yang di tangan itu yang kelihatan ya jangan. Cuman waktu itu pertimbangannya ya pakai tangan panjang gitu ya. Nah itu kadang di tangan perlu, dan ini harus latihan fisioterapi apa semua supaya tidak kontraktur. Nah ini karena pada fase akhir dari penyembuhan luka bakar itu ya ada fase maturasi dari parut ya, terbentuk hipertropik scar dan kontraktur ya, sehingga memerlukan rekonstruksi ya. Kalian bisa lihat dampaknya ya, kalau luka bakar itu tidak dilakukan penanganan dengan baik, terutama splinting. Kalau leher tuh pasang polar brace ya, di rumah tidur gitu ya, bantal taruh di belakang leher ya, tangannya kayak begitu ya. Kalau tidak ditangani bagus, ini sulit nih ya, kayak begitu. Nah ini misalnya operasinya pada anak-anak ya, di ketiak ya, seperti itu dia nggak bisa ngangkat tangan sini ya, tidak ada ya, harus dirilis supaya bisa ngangkat tangan, dipakai flap dari belakang ya, dari thoracodorsal lalu ditutup. Nah jadi untuk lebih banyak ya, kalian nanti bisa ya baca di referensinya ya. Ini ada di buku panduan belajar POAS ya. Kemudian juga di ISBI Practice Guideline. Kalian bisa cari ya di BERN, jurnal BERN. Situ kebetulan saya ikut menulisnya, jadi kalian bisa baca itu dan menjadi patokan pedoman bagi kalian. Baik, saya buka sesi pertanyaan, silakan. Ya, silakan Dek. Selamat pagi dokter. Nama saya Ivana, mau izin bertanya dokter. Tadi kan ada pemasangan NGT dokter ya. Iya. Paling lama 8 jam setelah mengalami luka bakar. Kalau misalnya terdapat bleeding pada pemeriksaan itu, apakah kita tetap paksakan saja pemasangannya? Ya, sebenarnya sih tidak terlalu bermasalah memasang NGT pada pasien luka bakar. Jadi edemanya itu lebih banyak ke arah airway-nya lah ya, ke
ke laringnya ya. Nah ini makanya jangan sampai telat dari 8 jam. Jadi tadi itu maksudnya itu sejak datang ya sampai kurun waktu 8 jam nih kalian udah harus masang. Begitu datang pasang 2 jam boleh, 3 jam, tapi jangan lebih dari 8 jam maksudnya gitu. Karena tadi tuh kalau lebih lama ya udimnya akan hebat gitu. Ngerti nggak? Ya. Jadi maksudnya 8 jam itu adalah maksimal. Jangan melewati 8 jam baru pasang gitu. Begitu datang di IGD ya siapin itu harus udah pasang. Minimal ya. Minimal tuh maksudnya jangan lebih dari 8 jam gitu ya. Itu kalau kalian masang 8 jam dapat nilai minimal gitu. Kalau bisa masang 7 jam nilainya lebih baik lagi gitu ya, lebih. Tapi begitu datang kalau kalian pasang udah lebih bagus gitu, ya. Paham ya? Oke. Ya, lagi? Ayo. Ya. Setelah itu dokter, tadi kan setelah kita lakukan ABCD pertama, setelah itu kalau kita ingin merefer pasien untuk luka bakarnya itu apa yang bisa kita lakukan dok? Apakah kita balut atau bagaimana? Ya, jadi kalau kita sebenarnya pada penanganan awal luka bakar itu luka ini menjadi poin yang terakhir. Ya. Kecuali tadi seperti saya bilang ada eskar yang dalam yang putih itu misalnya ya, karena dia ada yang dioperasi di kaki itu ya, yang putih seperti itu di dada. Nah itu kan dia menghambat ini, itu kan kalian sayat saja di GD ya, lalu ditutup boleh. Tapi kalau misalnya kalian enggak ya minta ke dokter yang lebih senior ya. Nah, lukanya itu sebenarnya enggak, kalian enggak usah apa-apain. Kalian kalau di IMSB itu dibalut pakai cling wrap, itu tahu ya, plastik cling wrap itu udah super pasien. Terutama anak-anak dicegah hipotermi malah ya, jangan nanti pasiennya itu dipopoli dengan cairan NaCl direndam gitu ya. Lalu apa sih hubungannya pendinginan dengan perawatan luka? Nah, kalau pendinginan yang dimaksudkan pada waktu saat kejadian, ya, misalnya orang itu sedang terbakar, lalu kalian bisa guyur dia, dinginkan dengan air mengalir, ya, selama paling tidak 30 menit misalnya, ya, 20 lah, 30 lama ya, 20 menit. Nah itu akan mengurangi kedalaman dari luka bakar. Itu hanya pada waktu awal kejadian ya. Sedangkan biasanya kan pasien datang ke rumah sakit itu kan setelah 1 jam. Nah apakah dia masih efektif dan kalian cuma isi begini aja kasar, nah itu malah bisa menimbulkan hipotermia di exposure-nya itu kan ya. Itu boleh kalian melihat luka bakarnya apa, tapi jangan sampai hipotermi, terutama anak-anak. Maka segeralah selimuti pasien dengan selimut yang steril, kalau bisa cari dok steril. Kalau enggak ya cling wrap tadi. Ya. Nah itu sebelum nge-refer. Ya. Tidak harus di kalian balut isi ini. Nah dan kita tidak menyarankan untuk memberikan silver sulfadiasin atau burnasin pada waktu awal. Ya. Karena itu nanti akan mengaburkan pada waktu penilaian luka bakar di kamar operasi. Ya. Jadi cukup kalian kalaupun mau balut begitu bisa pakai hanya tulegras ya, tulegras apa supratol, batigras, kemudian kasar gitu ya. Jangan sampai dia hipotermi. Tapi kalau ini ya bungkus dengan cling wrap. Itu standar dari MSB ya sebelum transport ya. Tahu cling wrap ya? Yang untuk makanan itu ya, plastik. Ya, ya. Itu. Bisa ya? Baik. Lagi masih ada? Nah, terima kasih. Jadi untuk hari ini saya kira kuliah luka bakar untuk kalian saya kira saya cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kalian bisa sampaikan di teman lain, atau kalau pas ada pasien boleh kalian bertanya, atau pada waktu case report bisa di laporan jaga case report. Baik, saya